Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok pertama, akan mempresentasikan apa itu peran dan motivasi wirausahawan. Sebagai pengantar, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri. Nama saya Jerry Arci Tobias Farandi dengan NIM 1808 1020 1157. Yang kedua, ada Dimas Riko Wisnu dengan NIM 1808 1020 1081. Dan yang ketiga, ada Ahmad Fajril Madani dengan NIM 1808 1020 1064. Untuk yang pertama, saya sendiri akan mempresentasikan apa itu peran atau fungsi wirausaha. Di sini fungsi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Untuk peran dan fungsi wirausaha sebagaimana dijelaskan Basrawi pada tahun 2011, fungsi utama entrepreneur sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha yang diinginkan. Yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkan. Yang kelima, menentukan permodelan yang diinginkan, entah itu dari model sendiri ataupun model dari luar, dengan komposisi yang menguntungkan. Yang keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. Sedangkan fungsi tambahan entrepreneur itu sendiri dibagi berisi sebagai berikut. Yang pertama, mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkan. Yang keempat dan yang terakhir adalah meluangkan dan peduli terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Saya akan menjelaskan tentang peran seorang wirausahawan. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Ini jelas, karena seorang wirausahawan akan menentukan sebuah bidang usaha yang akan dirintis. Maka dari itu, sebuah bidang usaha akan membutuhkan pegawai-pegawai. Maka dari itu, seorang wirausahawan akan menarik pegawai-pegawai dari first graduate atau yang sudah berpengalaman, baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Maka dari itu, dengan membukanya lapangan pekerjaan baru, tentu akan menekan angka dari pengangguran. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini berhubungan dengan poin 1, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Dibukanya lapangan pekerjaan baru tentunya akan menambah pendapatan negara melalui sektor pajak. Ini adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dikarenakan terbukanya lapangan pekerjaan, maka akan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari para pegawai. Motivasi berwirausaha. Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu, sehingga motivasi dapat diartikan sebagai pendorong perilaku seseorang. Wirausaha termotivasi untuk melakukan kegiatan usaha dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah independensi. Independensi di sini adalah kita tidak ada keterikatan dengan pihak manapun. Selanjutnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri di sini adalah suatu keinginan untuk meningkatkan kualitas personal. Adalah pekerjaan yang tidak puas. Ketika seseorang tidak puas dengan hal yang dia kerjakan, maka dia termotivasi untuk melakukan lebih keras lagi untuk memuaskan dirinya sendiri. Yang keempat adalah penghasilan. Hal ini menjadi alasan paling banyak seseorang melakukan kegiatan berwirausaha, karena termotivasi untuk meningkatkan penghasilan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang kelima adalah keamanan. Keamanan di sini adalah bagaimana seorang wirausaha termotivasi untuk menjaga keamanan finansial yang dia miliki. Adalah teori-teori yang menjelaskan orang melakukan kegiatan wirausaha. Yang pertama dari teori berprestasi kewirausahaan, teori dari David McClelland.
Motif yang pertama adalah motif berprestasi. Orang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong oleh keinginan mendapatkan prestasi dan pengakuan dari keluarga maupun masyarakat. Tentunya ketika orang melakukan sebuah kewirausahaan, ketika bisnis itu mulai berkembang, maka akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pihak keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya adalah motif berafiliasi. Orang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong oleh keinginan untuk berhubungan dengan orang lain secara sosial kemasyarakatan. Tentunya ketika orang sudah memulai bisnis, maka dia akan bertemu dengan orang-orang baru yang akan menimbulkan terjalinnya hubungan antara seorang wirausaha dengan masyarakat. Selanjutnya adalah motivasi kekuasaan. Orang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong oleh keinginan mendapatkan kekuasaan atas sumber daya yang ada. Peningkatan kekayaan, pengusahaan pasar sering menjadi pendorong utama wirausaha melakukan kegiatan usaha. Yang kedua adalah teori hierarki kebutuhan Maslow 1970. Ini teori hierarki kebutuhan Maslow mampu menjelaskan motivasi orang melakukan kegiatan usaha. Maslow membagi tingkatan motivasi ke dalam hierarki kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah sampai yang berprioritas tinggi, di mana kebutuhan tersebut akan mendorong orang melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya adalah psychological need, adalah motivasi seseorang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, minum, kebutuhan hidup yang layak secara fisik dan mental. Yang keempat adalah security need, adalah motivasi melakukan kegiatan usaha atau bisnis untuk memenuhi rasa aman atas sumber daya yang dimiliki seperti investasi, perumahan, asuransi, dan lain-lain. Social need, motivasi seseorang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sosial berhubungan dengan orang lain dalam suatu komunitas. Adalah self-actualization need, motivasi melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Keinginan wirausaha untuk menghasilkan sesuatu yang diakui secara umum bahwa hasil kerjanya dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang peran seorang wirausahawan. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Ini jelas, karena seorang wirausahawan akan menentukan sebuah bidang usaha yang akan dirintis. Maka dari itu, sebuah bidang usaha akan membutuhkan pegawai-pegawai. Maka dari itu, seorang wirausahawan akan menarik pegawai-pegawai dari first graduate atau yang sudah berpengalaman, baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Maka dari itu, dengan membukanya lapangan pekerjaan baru, tentu akan menekan angka dari pengangguran. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini berhubungan dengan poin 1, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Dibukanya lapangan pekerjaan baru tentunya akan menambah pendapatan negara melalui sektor pajak. Adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dikarenakan terbukanya lapangan pekerjaan, maka akan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari para pegawai. Motivasi berwirausaha. Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu, sehingga motivasi dapat diartikan sebagai pendorong perilaku seseorang. Wirausaha termotivasi untuk melakukan kegiatan usaha dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah independensi. Independensi di sini adalah kita tidak ada keterikatan dengan pihak manapun. Selanjutnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri di sini adalah suatu keinginan untuk meningkatkan kualitas personal. Adalah pekerjaan yang tidak puas. Ketika seseorang tidak puas dengan hal yang dia kerjakan, maka dia termotivasi untuk melakukan lebih keras lagi untuk memuaskan dirinya sendiri. Yang keempat adalah penghasilan. Hal ini menjadi alasan paling banyak seseorang melakukan kegiatan berwirausaha, karena termotivasi untuk meningkatkan penghasilan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang kelima adalah keamanan. Keamanan di sini adalah bagaimana seorang wirausaha termotivasi untuk menjaga keamanan finansial yang dia miliki. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor motivasi berwirausaha. Yang pertama yakni memiliki visi dan tujuan yang jelas.
Sudah tentu pasti setiap seorang wirausaha pasti sudah memiliki visi dan tujuan yang jelas terhadap usaha yang akan ia jalankan atau yang sudah ia jalankan. Hal ini sangat berguna untuk menebak kemana langkah selanjutnya yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Yang selanjutnya yakni inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yakni berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses akan selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan konsumen, serta kepuasan pelanggan merupakan menjadi bahan evaluasi untuk membuat atau meningkatkan produk usahanya tersebut. Yang keempat yakni berani mengambil resiko. Sudah pasti setiap wirausahawan harus berani mengambil resiko, sebab ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Seorang wirausahawan harus selalu berani mengambil resiko. Yang kelima yakni kerja keras. Jam seorang wirausahawan ini tidak terbatas oleh waktu, di mana ada peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seseorang wirausahawan sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Oleh karena itu, kerja keras ini sangat diperlukan karena demi kelangsungan usahanya harus selalu memunculkan ide-ide terbaru atau inovasi untuk kemajuan usahanya. Yang keenam yakni bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Bentuk tanggung jawab seorang wirausahawan tidak hanya dalam bentuk segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. Yang terakhir yakni mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankannya maupun tidak. Hal ini sangat berguna untuk memberikan kelancaran terhadap usahanya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus bisa membangun hubungan yang baik dengan segala pihak. Misalnya membangun hubungan baik dengan wirausahawan yang lain sehingga bisa bekerja sama atau bertukar pikiran untuk bekerja sama demi tujuan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sikap wirausaha. Yang pertama yakni disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti kata disiplin itu sendiri yakni ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua yakni komitmen tinggi.
Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif. Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan identifikasi cita-cita, harapan, dan target-target yang direncanakannya dalam hidupnya. Sedangkan contoh komitmen wirausahawan terhadap orang lain, terutama konsumennya, yakni bisa berupa pelayanan prima, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, penyelesaian bagi masalah konsumen, dan lain-lain. Sikap wirausaha yang selanjutnya yakni jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks, seperti kejujuran mengenai karakteristik produk yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi. Hal itu harus senantiasa diterapkan seorang wirausahawan dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang keempat, poin selanjutnya yakni kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan harus senantiasa memiliki sikap kreatif dan inovatif agar usahanya terus berkembang dan bergerak maju. Kreatif ini harus bisa dimunculkan dengan cara berpikir atau gagasan-gagasan yang berbeda dari gagasan-gagasan yang sebelumnya, sehingga bisa menciptakan produk-produk yang baru yang dapat diminati oleh para konsumen. Yang terakhir yaitu mandiri. Seorang wirausahawan dapat dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan oleh pihak lain, baik dalam mengambil keputusan atau bertindak. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus bisa mengambil keputusan terkait dengan usahanya demi kelangsungan usahanya ke depannya.